Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang salahnya untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 351 bertepatan dengan bab ke 1671. Sejak Su Jupei dan Su Jiyu, kedua kakak beradik itu dibawa pergi dari Tokyo, mereka pun langsung dibawa pergi ke Kyoto. Pada saat ini, kedua kakak beradik itu disekap di sebuah rumah warga dengan jarak tidak lebih dari 2 km dari sini. Yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka adalah beberapa ninja dari keluarga Iga. Mereka terus-menerus menunggu perintah dari Matsumoto Yoshito. Jika Matsumoto Yoshito menyuruh mereka untuk turun tangan, maka mereka akan langsung menghabisi sepasang kakak beradik itu. Setelah itu mengirim mayat mereka ke kediaman keluarga itu secara diam-diam. Namun sebelum Matsumoto Yoshito memberikan perintah, mereka harus membiarkan kedua kakak beradik itu hidup agar mayat mereka tidak menjadi kaku karena sudah mati terlalu lama. Sehingga susah untuk memindahkannya. Ninja dari keluarga Iga paling mahir dalam melakukan pembunuhan secara diam-diam. Berdasarkan pengalaman mereka, saat-saat yang paling mudah untuk memindahkan mayat adalah 1 jam setelah kematian terjadi. Saat itu adalah saat-saat di mana mayat relatif lentur, bahkan dapat dimasukkan ke dalam koper. Tetapi ketika melewati saat-saat tersebut, maka mayat akan semakin mengeras. Oleh sebab itu, mereka bersiap-siap untuk langsung membunuh kedua kakak beradik itu setelah mendapatkan perintah dari Matsumoto Yoshito. Lalu langsung membawanya ke kediaman keluarga itu dan mencari sebuah tempat yang cocok dan menyembunyikannya di sana. Tepat 10 menit sebelumnya, Matsumoto Yoshito menelepon ke sini dan menyuruh mereka agar pergi ke kediaman keluarga itu terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di dalamnya. Pertama, bertujuan untuk melihat kondisi pengamanan di kediaman keluarga itu dan mencari sebuah celah yang paling lemah. Lalu harus mencari sebuah posisi yang paling cocok untuk menyembunyikan mayat. Setelah memastikan, maka mereka akan langsung membawa kedua kakak beradik itu dan memindahkannya ke sana. Dengan begitu, satu Iga Ryu pun menyelinap masuk ke dalam kediaman keluarga itu seorang diri. Dia bersiap-siap untuk mencari lokasi terlebih dahulu. Yang dia rasakan oleh Yichen ketika berada di dalam kamar itu Nanako itu adalah orang ini. Orang itu mengamati dari atas pagar tembok untuk sesaat. Tampaknya setelah dia memilih perkarangan itu Nanako yang terpencil ini dan memeriksa di segala penjuru untuk sesaat, dia pun mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil beberapa foto. Setelahnya dia pun memotret turun dari pagar tembok tanpa mengeluarkan suara dan berencana untuk pergi. Saat ini Yichen bangkit berdiri. Dia berkata kepada itu Nanako, "Aku keluar sebentar, kamu tunggu di sini." Itu Nanako bergegas melontarkan pertanyaan kepadanya, "Tuan Yichen, kamu ingin pergi kemana?" Yichen berkata, "Orang barusan itu juga adalah seorang ninja. Dia datang seorang diri. 80% tujuan kedatangannya adalah
untuk meninggalkan jejak. Kemungkinan masih ada ninja lain di belakangnya. Aku akan mengikutinya dan melihat ke sana. Itu Nanaku mengulurkan tangannya dan menariknya lalu berkata dengan serius, Tuan Yichen, aku mohon kepadamu jangan pergi, akan berbahaya. Yichen berkata dengan tegas, jika masih ada ninja yang mengawasi di kegelapan, mungkin ada rencana rahasia yang akan merugikanmu. Jika saat ini aku tidak pergi, kemungkinan mereka juga akan kembali lagi. Karena seperti itu, akan lebih baik jika menyerang terlebih dahulu dan menghabisi mereka dalam satu kali jalan. Itu Nanaku berkata dengan cemas, tetapi aku mencemaskanmu. Aku tidak ingin Tuan Yichen membahayakan diri untukku. Yichen tersenyum tipis sambil menggenggam tangannya. Dia berkata dengan serius, alasanku datang ke Kyoto adalah demi kamu. Tidak peduli marah bahaya apa yang sedang terjadi di sini. Karena aku sudah datang, maka aku pasti akan mengakhirinya. Selesai berbicara, dia melepaskan tangan itu Nanaku, lalu membalikkan badannya dan segera pergi. Hati itu Nanaku pun langsung tersentuh oleh ucapan Yichen itu. Setelah merasa terharu, dia bahagia. Seonggok hatinya pun seolah-olah diletakkan oleh perkataannya. Tidak ada nada bicara yang agresif ketika Yichen melontarkan ucapan itu, namun itu memberikan sejenis rasa perlindungan yang sangat besar kepada itu Nanaku. Itu Nanaku sadar dirinya yang saat ini sudah benar-benar jatuh cinta kepada Yichen dan tidak dapat diobati lagi. Demi Yichen, itu Nanaku bersedia mengorbankan segalanya, meskipun memintanya untuk mengorbankan nyawa demi Yichen, dia juga tidak akan segan-segan. Dengan begitu, dia bergegas mengulurkan tangannya dan menahan Yichen. Dia berkata dengan sangat tulus, Tuan Yichen, aku mohon kepadamu untuk memperhatikan keselamatanmu. Jika sesuatu terjadi kepadamu, maka aku pasti akan mati bersamamu tanpa sedikit pun keraguan. Yichen membalikkan badannya, lalu tersenyum lembut. Tenang saja, aku akan segera kembali. Selesai berbicara, Yichen melangkahkan kakinya dan berjalan keluar dari kamar itu Nanaku. Dan sirna di dalam kegelapan malam bersalju lebat. Di dalam terpaan angin dan salju, Iga Ryu yang sebelumnya datang untuk meninggalkan jejak itu sedang berlari melesat dengan cepat di dalam kegelapan. Gerakannya sangat cepat, tubuhnya ringan, bak burung melayang-layang, memanfaatkan kegelapan malam untuk berlindung di dalamnya. Benar-benar mirip roh yang sulit untuk ditangkap. Tetapi bagaimanapun dia tidak akan menyangka bahwa tepat di belakangnya terdapat seorang pendekar super dengan kekuatan 100 kali lipat darinya yang mengikutinya. Pendekar super itu adalah Yichen. Iga Ryu itu tidak henti-hentinya melesat berlari selama 2 kilometer. Pada akhirnya dia berhenti di sebuah gerbang perkarangan. Lalu dia berjalan ke depan pintu yang sederhana dari perkarangan tersebut. Dia membuka 4 kunci pintu tersebut. Pintu pun terbuka dari dalam dan muncul sebuah celah yang hanya bisa dilewati oleh satu orang dengan tubuh yang menyerong. Segera setelah itu dia pun melesat ke dalam dengan cepat. Sirna tidak terlihat. Dan Yichen, dia menyembunyikan bunyi pernapasan dan suara detakan jantungnya. Dia meloncat ke atas pagar pembatas tanpa mengeluarkan suara dan mengamati situasi perkarangan ini dengan hati-hati. Seluruh perkarangan ini bukan perkarangan yang luas. Di pekarangan depan memiliki luas sebesar 200 meter persegi, ditanami dengan beberapa bambu dan pohon pinus tua. Dan pada perkarangan belakang terdapat sebuah bangunan kayu bertingkat 2. Iga Ryu yang baru saja masuk itu langsung melesat melewati pekarangan depan dan masuk ke dalam bangunan bertingkat 2 tersebut. Yichen dapat merasakan paling tidak ada 6 atau 7 orang lebih di dalam bangunan ini, sehingga dia pun menyusuri pagar pembatas dan pergi ke depan bangunan itu dengan diam-diam. Saat ini di lantai 2 pada bangunan itu terdapat sebuah ruang tengah dengan luas sekitar 50 meter persegi. Di dalam
ruangan tengah tersebut terdapat beberapa ninja yang mengenakan pakaian hitam. Terlepas dari itu, juga terdapat 2 orang yang terikat dengan kepala yang ditutupi yang duduk tepat di tengah-tengah lantai. Yichen mengikuti ninja itu sepanjang perjalanan. Setelah menampakkan kaki ke lantai 2, dia pun melapor kepada satu ninja pemimpin di antara mereka. "Ketua, barusan aku sudah memeriksa dengan jelas. Pengamanan di kediaman keluarga itu sangatlah lemah. Hanya ada 10 orang penjaga yang tidak mencukupi kemampuannya. Mereka biasa-biasa saja." Sesekali ninja yang memimpin mengiyakan dan membuka mulutnya dan mengatakan, "Kali ini kita harus melemparkan kedua mayat orang Tiongkok ini ke dalam secara diam-diam. Oleh sebab itu, meskipun kekuatan pihak lawan sangat lemah, kita juga harus menjamin agar tidak mengejutkan siapapun. Masuk ke dalam dengan diam-diam, tinggalkan mayat dan mundur keluar lagi secara diam-diam." Selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menemukan lokasi yang cocok untuk menyembunyikan mayat?" "Sudah," ninja itu bergegas melaporkan. "Di dalam kediaman keluarga itu terdapat sebuah pekarangan yang sangat tenang. Di tengah pekarangan itu juga terdapat hamparan pohon pinus. Sekarang salju sedang turun dengan lebat. Kita bisa menyembunyikan mayat di sana. Seharusnya tidak akan bisa ditemukan oleh orang dalam jangka waktu yang pendek." Berbicara sampai di sini, dia langsung mengeluarkan telepon genggamnya, lalu mengeluarkan album fotonya. Dia memberikan laporan kepada ketuanya, "Ketua, aku sudah mengambil beberapa foto, Anda lihat sebentar." Lawan berbicara menerima telepon genggamnya dan membolak-balikkannya untuk sesaat. Dengan penuh puas, dia mengangguk-angguk kepala. "Bagus, bisa ditebak kalau jarang ada orang yang masuk ke dalam hutan pinus ini. Pada biasanya jika menyembunyikan mayat di sini, maka sama sekali tidak akan ditemukan oleh orang dalam beberapa jam, bahkan belasan jam. Permintaan dari Tuan Matsumoto adalah setidaknya tidak ditemukan oleh orang dari keluarga itu dalam waktu 2 jam. Kita memiliki waktu yang cukup jika menyembunyikan di sini." Satu ninja lainnya bergegas membuka mulut dan bertanya, "Ketua, kalau begitu kapan kita akan turun tangan untuk membantai kedua orang Tiongkok ini?" Orang yang memimpin itu melihat jam lalu mengatakan, "Tunggu sebentar lagi, aku akan menelepon Tuan Matsumoto." Saat ini Su Jiyu yang kepalanya ditutupi dengan kain hitam itu mulai memberontak hebat. Karena mulutnya telah disumbat oleh orang, dia hanya bisa mengeluarkan suara dari hidungnya dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menarik perhatian pihak lawan. Ninja yang memimpin itu mengernyitkan keningnya, lalu dia langsung membuka penutup kepalanya. Dia menatap Sujiyu yang sangat pucat dan penuh ketakutan itu dengan erat, lalu bertanya dengan suara yang dingin, "Kenapa? Apakah kamu memiliki pesan terakhir sebelum mati?" Ketika penutup kepala Sujiyu dilepaskan, Yichen pun langsung dapat mengenalinya. Dia langsung bergumam di dalam hatinya, "Wanita ini bukankah dia adalah wanita yang kala itu duduk di dalam mobil Rolls Royce-nya Takashi Eiji? Kala itu ketika aku memberikan pelajaran kepada Takashi Eiji, dia juga sempat cekcok denganku. Tidak disangka ternyata dia telah diikat oleh orang di sini. Selain itu, sepertinya dia juga akan dibunuh, lalu dilemparkan kesalahan kepada Ito Yohiko. Tampaknya latar belakang wanita ini tidaklah biasa." Sujiyu yang saat ini sehelai sapu tangan juga disumbat di dalam mulutnya. Oleh sebab itu, meskipun dia bergerak seharian, dia juga tidak dapat benar-benar mengeluarkan satu kata pun. Dengan begitu, Igaryu yang memimpin itu menjulurkan tangannya dan menarik sapu tangan yang berada di dalam mulutnya itu dengan suara yang dingin. Dia mengatakan, "Aku memberimu sebuah kesempatan. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja." Mata Sujiyu dipenuhi dengan rasa takut, namun dia memaksa dirinya untuk tenang. Lalu berkata sambil bergetaran, "Lepaskan aku dan kakakku. Cukup katakan saja berapa banyak uang yang
kamu inginkan. Berapapun yang dikasih oleh orang lain untukmu, aku akan memberimu 10 kali lipat lebih banyak darinya. Sesekali orang yang memimpin itu tertawa dingin. Tidak ada artinya membahas ini. Peraturan di dalam keluarga ninja Jepang yakni harus setia kepada majikan. Hanya dengan bersikap setia terhadap majikan, keluarga ninja baru bisa mendapatkan perhatian dari keluarga besar. Kalau tidak begitu, keluarga besar memiliki keraguan terhadap kesetiaan ninja dari ninja. Maka bisnis ninja di seluruh Jepang akan berakhir. Jika itu terjadi, maka kami akan menjadi musuh bagi semua ninja di Jepang. Tidak peduli sebanyak apapun uang yang kamu berikan kepadaku, aku juga tidak memiliki nyawa untuk menghabiskannya. Si Juyu berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu kalian dapat pergi ke Tiongkok. Aku akan memberi kalian $1 miliar Amerika Serikat. Cukup bagi kalian untuk menghabiskan sisa hidup di Tiongkok dengan nyaman dan tidak perlu lagi bertarung dan membunuh untuk orang lain. Orang yang memimpin itu tertegun. Dia pun berjecak kagum. Nona, tidak disangka ternyata kamu sangat kaya. $1 miliar Amerika Serikat memang benar adalah sejumlah nominal yang sangat besar. Tidak perlu membahas apakah kamu dapat mengeluarkan uang yang begitu banyak atau tidak dulu. Meskipun kamu dapat mengeluarkannya, sudah aku katakan barusan, aku juga tidak akan memiliki nyawa untuk menghabiskannya. Meskipun kamu memberiku $10 miliar Amerika Serikat, aku tetap akan diburu oleh ninja Jepang seumur hidup. Transaksi ini tidak sepadan. Sujiya melontarkan. Kalau begitu, apakah kamu mengira tidak akan ada orang yang memburumu setelah membunuhku? Aku beritahu kepadamu, jika kamu membunuhku, maka keluargaku pasti akan mengorbankan segalanya untuk memburu dan membunuhmu. Jika itu terjadi, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tetap tidak memiliki nyawa untuk menghabiskannya. Tidak. Orang itu berkata sambil tertawa. Tidak salah kalau aku berencana untuk membunuhmu, tetapi setelah aku membunuhmu, aku berencana melemparkan tuntutan kepada itu Yuhiko. Bagaimanapun sudah ada sedikit perselisihan di antara kalian dikarenakan oleh masalah kerjasama. Nanti tidak peduli apakah pihak kepolisian ataupun keluarga dari belakangmu, mereka akan menangkap itu Yuhiko sebagai kambing hitam yang telah membunuh kalian berdua. Sujiyu mengertakkan gigi dan melontarkan. Apakah Matsumoto Yoshito adalah otak di balik semua ini? Saat ini Iga-ryu yang memimpin itu menatap Sujiyu. Sesekali dia tertawa dingin. Awalnya Tuan Matsumoto tulus dengan bekerja sama dengan kalian, namun tidak disangka kalau selera kalian benar-benar terlampau tinggi. Kalian itu begitu angkuh. Tuan Matsumoto secara pribadi pergi untuk memohon pertemuan, namun kalian sama sekali tidak menggubrisnya. Karena kalian begitu tidak menghormati Tuan Matsumoto, maka juga jangan salahkan Tuan Matsumoto yang tidak memiliki perasaan terhadap kalian. Barusan ketika orang yang memimpin itu berbicara dengan anak buahnya, mereka sudah mengungkit nama Tuan Matsumoto. Saat itu Shijiyu langsung sadar kalau otak di balik segala ini adalah Matsumoto Yoshito. Shijiyu sama sekali tidak menyangka Matsumoto Yoshito yang kekuatannya hanya berada di urutan ketiga tertinggi di Tokyo itu ternyata tekniknya begitu keji. Alasan dia bertindak kepada dirinya dan kakaknya lalu melemparkan kesalahan kepada itu Yuhiko pasti karena ingin memanfaatkan kekuatan keluarga itu yang melemah. Bahkan kemungkinan sudah menggunakan metode lainnya untuk menghadapi keluarga Takashi. Jika nanti apa yang direncanakan olehnya benar-benar terjadi, keluarganya pergi mencari itu Yuhiko untuk membalas dendam. Dengan begitu, bukankah Matsumoto Yoshito bisa duduk di posisi untuk memanen keuntungan? Berpikir sampai di sini, Sujiyu merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika tahu akan seperti ini, seharusnya dirinya dan kakaknya berjumpa dengan Matsumoto Yoshito
ketika dia datang untuk memohon pertemuan hari itu. Tidak peduli apapun yang dia katakan, paling tidak mereka menghormatinya dan tidak menyinggung perasaan orang itu. Hanya sayangnya tidak ada gunanya lagi membicarakan ini sekarang. Kesalahan besar telah dibuat. Saat ini sudah tidak ada jalan kembali lagi sama sekali. Sujipe yang berada di sebelah itu juga hanya bisa menyesal. Hanya saja kepalanya ditutupi oleh orang dan mulutnya disumbat sehingga tidak dapat melontarkan satu kata pun. Iga Ryu yang memimpin itu mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon kepada Matsumoto Yoshito. Dengan hormat dia berkata, "Tuan Matsumoto, kami sudah menelusuri kediaman keluarga itu. Di sana terdapat sebuah area yang sangat cocok untuk menyembunyikan mayat. Pengamanan pihak lawan juga sangat lemah. Kami sangat percaya diri kalau tidak akan diketahui oleh siapapun selama proses menyembunyikan mayat. Tidak tahu kapan Tuan Matsumoto ingin kami turun tangan." Matsumoto Yoshito tertawa dan mengatakan, "Saat ini Tokyo sangat kacau. Tidak pernah sekacau ini selama beberapa puluh tahun. Oleh sebab itu, aku masih ingin menunggu sebentar lagi. Biarkan aku selesai menyaksikan pertunjukan besar di Tokyo ini dengan tenang." Iga Ryu langsung berkata, "Baik Tuan Matsumoto, kami akan menunggu perintah dari Anda kapan saja." Matsumoto Yoshito berkata sambil tertawa dingin, "Oh ya, dua orang yang kalian tangkap itu, keluarga mereka sudah tiba di Tokyo. Aku berharap kedua orang itu mati dengan lebih mengenaskan. Ketika pihak polisi menemukan mayat mereka berdua, akan lebih bagus jika kejadian di lokasi semakin mengenaskan. Semakin mereka mati dengan mengenaskan, maka keluarga mereka akan semakin gusar juga dan persoalan ini akan semakin luar biasa." Iga Ryu bergegas mengatakan, "Anda tenang saja, kami pasti akan menjalankan sesuai perintahmu." Matsumoto Yoshito berkata, "Katanya penampilan wanita itu tidaklah buruk. Akan lebih baik jika sebelum membunuhnya kalian lecehkan dulu sebentar. Jika keluarganya mendapati dirinya sudah dilecehkan hingga mati, mereka pasti akan sangat dendam terhadap itu Yuhiko." Begitu Iga Ryu mendengar kalimatnya itu, dia pun langsung tersenyum cabul. Sebenarnya sejak awal para saudara sudah sangat haus dengan wanita itu. Hanya saja takut akan merusak rencana bagus Anda. Oleh sebab itu, aku selalu menghadang mereka agar mereka tidak turun tangan. Namun dengan adanya kalimat Anda ini, aku pun dapat merasa tenang sepenuhnya. Matsumoto Yoshito tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Tidak apa-apa, biarkan para saudara memuaskan nafsu mereka saja. Oh iya, kalian juga dapat melakukannya bersama-sama. Sekalian merekam beberapa video yang tidak menunjukkan wajah kalian dan dipublikasikan. Nanti itu pasti bisa memberikan efek yang lebih baik." Hahaha. Iga Ryu juga tertawa terbahak-bahak sama sepertinya Tuan Matsumoto. "Tenang saja, kami pasti akan merekam sejumlah video yang bisa ditonton oleh Anda." Sujiyu yang sekarang wajahnya sudah pucat, pasti saking ketakutannya dia bergetaran sambil memohon, "Aku mohon kepada kalian untuk langsung membunuhku saja. Jangan menodai kesucianku." "Kesucian?" Iga Ryu tersenyum keji sambil menanyakan, "Dengan begitu kamu masih perawan? Wanita yang sangat cantik sepertimu ini ternyata juga menjaga keperawanan. Ini benar-benar sulit untuk didapatkan. Hadiah yang begitu berharga. Nanti aku harus membukanya secara pribadi." Matsumoto Yoshito yang berada di sisi lain telepon itu tertawa dan mengatakan, "Sudahlah Ninja Iga, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian masih memiliki 1,5 jam untuk memuaskan diri. Setelah lewat 1,5 jam, langsung bunuh mereka, lalu kubur tubuh mereka ke kediaman Ito Yuhiko." Iga Ryu bergegas mengatakan, "Tuan Matsumoto, tenang saja. 2 jam lagi mayat kedua orang ini akan bersemayam di dalam tanah bersalju di kediaman keluarga itu dengan tenang. Nanti Anda pun dapat membocorkan informasi kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Sangat bagus. Setelah rencana berhasil, aku pasti tidak akan merugikan kalian." Ninja Iga menutup teleponnya sambil melihat Sujiyu. Dia
menggosok-gosok tangannya penuh semangat. "Wanita cantik, sebelum mati aku akan membuatmu merasakan kebahagiaan tertinggi dari seorang wanita. Demi kebaikan dirimu sendiri, kamu harus menemaniku dengan patuh. Jika kamu membuatku senang, maka aku bisa memberimu sebuah kebahagiaan." Sujiyu hampir ambruk. Air matanya memenuhi wajahnya. Dia berkata dengan penuh rasa takut, "Aku mohon kepadamu, bunuh aku sekarang juga." Ninja Iga itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Sekarang tidak begitu mudah jika ingin mati. Harus bertanya kepadaku dan saudara-saudaraku ini, apakah setuju atau tidak." Sekujur tubuh Sujiyu bergemetaran saking ketakutannya. Dia berteriak nyaring, "Tolong, selamatkan aku." Ninja Igu tertawa dingin. "Aku akan mengatakan yang sejujurnya kepadamu. Beberapa rumah yang berada di sekitar semuanya sedang direnovasi. Meskipun teriakanmu sampai ke langit, juga tidak mungkin akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Kamu bisa menyimpan suaramu dulu untuk menjerit bahagia di bawah tubuhku. Nantinya semakin kamu menjerit dengan kencang, semakin semangat pula diriku." Hahaha. Beberapa ninja lainnya juga mulai terbahak-bahak kencang. Tepat pada saat ini tiba-tiba terdengar sebuah suara sekelompok binatang berkumpul bersama untuk mengganggu seseorang wanita. Sialan, apakah tidak tahu malu? Yang berbicara itu tepatnya adalah Yi Chen. Tepat ketika suara Yi Chen bergema secara tiba-tiba, terdapat begitu banyak ninja terlatih yang berada di lokasi. Semuanya pun terperanjat oleh suaranya. Siapapun tidak akan menyangka bahwa mereka yang bersuara sebisa mungkin untuk memata-matai orang di dalam kegelapan ini ternyata akan dimata-matai oleh orang lain juga. Selain itu, sebelum orang ini berbicara, tidak ada satupun yang menyadari kehadirannya. Hanya sekejap mata saja, Ninja Iga yang memimpin itu langsung menarik keluar samurainya dengan penuh waspada. Dia melihat ke sekelilingnya lalu bertanya dengan suara yang dingin dan tegang, "Siapa? Keluarlah." Saat ini Yi Chen melontarkan dirinya dari pagar pembatas. Dirinya pun menabrak jendela dan melesat ke dalam, meninggalkan serpihan-serpihan kaca yang memenuhi lantai. Di detik seketika si Juyu melihat Yi Chen. Sekujur tubuhnya pun seolah-olah telah disambar oleh petir. Dia sama sekali tidak dapat percaya kalau ternyata di saat seperti ini akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan dirinya. Lebih tidak dapat mempercayai lagi bahwa orang yang datang menyelamatkannya adalah pria Tiongkok yang dia temui di jalanan Tokyo itu. Selain itu, dirinya juga pernah menyinggung perasaannya kala itu karena tidak tahu seluk-beluk masalah. Saat ini Yi Chen sedang berdiri dengan tegap di depan jendela yang pecah. Bagi Sujiyu, Yi Chen yang berada di hadapan matanya itu tidak hanya tampan saja, tetapi benar-benar seperti dewa yang turun dari langit. Angin yang kencang meniup masuk dari jendela yang pecah itu membuat rambut dan baju Yi Chen melambai-lambai tertiup di dalam mata Sujiyu. Dia semakin merasa kalau Yi Chen terkesan seperti pahlawan besar di dalam film pendekar yang pernah dia temui. Hanya saja saat ini perhatian Yi Chen sama sekali tidak jatuh pada sosok Sujiyu. Yi Chen menatap dingin Ninja Iga dengan erat, lalu dia berkata dengan dingin, "Aku bahkan mengira kalau ninja Jepang begitu bermoral. Ternyata sebenarnya adalah sekelompok orang biasa. Masih dapat diterima jika kalian mengganggu wanita Jepang kalian sendiri. Mengganggu wanita Tiongkok kami, itu artinya kalian mencari mati." Beberapa ninja lainnya dari keluarga Iga itu satu persatu mundur beberapa langkah ke belakang sambil mengamati Yi Chen. Mereka mengeluarkan samurainya. Mereka paham jika Yi Chen dapat terus-menerus bersembunyi di sekitar tanpa ketahuan, maka tentu saja dia memiliki kemampuan yang melebihi batas wajar. Oleh sebab itu, mereka tidak berani bersikap gegabah. Mereka semua menunggu tindakan dari Ninja Iga. Saat ini raut wajah Ninja Iga memucat. Orang lain memanggilnya sebagai Ninja Iga. Itu artinya dia adalah ninja kelas atas. Bukanlah namanya.
Dalam sistem pendaftaran ninja Jepang secara garis besar dibagi menjadi ninja kelas atas, ninja kelas menengah, dan ninja kelas bawah. Ninja kelas atas sekelas dengan bos ninja, mereka sangat dihormati di seluruh Jepang. Tetapi tidak disangka pria Tiongkok yang berada di hadapan mata ini berani-beraninya mempermalukannya di hadapan semua orang. Mempermalukan ninja adalah hal yang sama sekali tidak dapat dimaafkan. Dengan begitu dia pun membentak, "Bocah, terdapat sebuah pepatah kuno di Tiongkok. Ada jalan di surga tapi kamu tidak pergi ke sana. Kamu malah menerobos masuk ke dalam pintu neraka. Karena kamu cari mati, maka jangan salahkan aku yang tidak bersikap segan terhadapmu." Selesai berbicara, dia langsung mengayunkan samurai lalu berseru kepada semua orang di sekitarnya, "Formasi, kepung dia di tengah dan panggal kepalanya. Aku ingin memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Biarkan dia menebus dosanya karena telah mempermalukan ninja." Dalam sekejap, 6 orang ninja lainnya yang berada di lokasi pun satu persatu mengepung Yi-Chen. Saat ini ekspresi wajah Yi-Chen tidak berubah. Dengan penuh karisma dia mengatakan, "Ingin memenggal kepalaku? Jangankan hanya memiliki 2 tangan, bahkan jika kamu memiliki 8 tangan, itu juga hal yang mustahil." Ninja Iga menyindir, "Bocah, kamu bisa meremehkanku, tetapi kamu jangan meremehkan jurus ninja Jepang. Aku adalah seorang ninja kelas atas yang hebat. Jika aku tidak dapat memenggal kepalamu, maka aku benar-benar bersalah kepada Dewi Matahari." Raut wajah Yi-Chen semakin menggelap. Dengan suara yang dalam, dia menggertak, "Jurus ninja Jepang bukan? Jurus ninja Jepang bukan? Hari ini aku benar-benar ingin merasakan apa yang namanya apa? Sialan, apa namanya jurus ninja Jepang? Cari mati." Api kemarahan ninja Iga membara. Sesekali dia meraung dengan keras. Segera setelah itu, dengan sepasang tangannya, dia menggenggam samurai secara horizontal. Dia menyambar ke arah Yi-Chen dengan sekuat tenaga secara cepat. Satu persatu orang lainnya juga mengeluarkan pedang. Mereka berencana mencincang Yi-Chen. Yi-Chen benar-benar meremehkan teknik tempur ninja Jepang yang tidak bertenaga. Sepertinya halnya dengan segerombolan anjing gila yang menggigit orang. Taktik intinya adalah menyerang secara berkelompok. Di dalam pandangan mereka, bagaimanapun pada permukaan samurai sudah diolesi dengan bahan beracun. Jika semua orang maju dan menyerang membabi buta, asalkan sebilah pedang menyayat kulit lawan sepanjang 1 cm, maka mereka sudah pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Selama ribuan tahun lamanya, sudah tidak terhitung berapa kali ninja Jepang mengandalkan teknik yang demikian untuk mengalahkan lawan mereka. Bisa dikatakan sebagai teknik yang sudah diuji oleh waktu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.